Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran kimia dengan materi sifat koligatif larutan. Sebelum kita masuk ke materi sifat koligatif larutan, Ibu mau mengingatkan kembali Ananda tentang definisi larutan. Nah, sekarang mari kita perhatikan video berikut. Misalnya, Ibu mempunyai 250 ml air yang dituangkan ke dalam sebuah gelas. Lalu, Ibu tambahkan 1 sendok gula pasir. Nah, kemudian Ibu aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah, sekarang Ibu tidak bisa lagi membedakan mana air dan mana gulanya. Kenapa? Karena antara air dan gula tadi sudah tercampur secara sempurna. Nah, campuran yang tercampur secara sempurna ini disebut dengan campuran homogen. Campuran homogen inilah yang dinamakan dengan larutan. Nah, sekarang pasti Ananda sudah bisa mendefinisikan apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Pada contoh yang Ibu berikan tadi, yang berperan sebagai pelarut adalah air, sedangkan zat terlarutnya adalah gula. Ananda semuanya, ternyata larutan memiliki sifat khas. Sifat khas ini disebut dengan sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tetapi tidak tergantung kepada jenis atau identitas partikel zat terlarut. Misalnya, Ibu memiliki 2 larutan, yang satu larutan gula dan yang satu lagi larutan urea. Jika jumlah partikel dari gula di dalam larutan gula dan jumlah partikel dari urea di dalam larutan urea sama banyak, maka besar sifat koligatifnya akan sama besar juga. Nah, sekarang Ananda sudah mengerti apa itu sifat koligatif larutan? Sekarang, apa saja yang termasuk sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan apa saja penerapan atau aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif larutan yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Nah, kira-kira apa saja aplikasi atau penerapan penurunan tekanan uap ini dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang Ibu mau kasih satu contoh penerapannya, yaitu fenomena laut mati. Laut mati ini kita ketahui dia berada di negara Yordania. Ananda tahu tidak? Kalau kita berenang di laut mati ini, kita tidak akan pernah tenggelam. Semua benda-benda yang berada di laut mati itu akan terapung. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ternyata kadar garam yang ada pada laut mati itu sangat tinggi dibandingkan dengan kadar garam pada laut pada umumnya. Nah, dengan adanya kadar garam yang sangat tinggi tersebut menyebabkan air itu tidak mudah menguap. Karena itulah semua benda yang berada pada laut mati itu akan terapung dan tidak akan pernah tenggelam. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif yang kedua adalah penurunan titik beku. Kira-kira apa saja ya penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya adalah yang pertama, membuat campuran pendingin. Mungkin Ananda pernah melihat penjual es serut. Nah, pembuatan es serut ini dibuat dengan cara mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu.
di dalam sebuah bejana berlapis kayu. Selanjutnya, campuran atau adonan bahan pembuat es putar itu dimasukkan ke dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel. Bejana stainless steel ini kemudian dimasukkan ke dalam campuran pendingin tadi, sambil terus diaduk-aduk hingga adonan itu membeku. Nah, pembuatan campuran pendingin ini adalah salah satu contoh dari aplikasi penurunan titik beku. Contoh yang kedua adalah anti beku pada radiator mobil. Di daerah beriklim dingin seperti Korea, Jepang, Inggris, Prancis, dan lain-lain, biasanya air radiator pada mobilnya ditambahkan dengan etilen glikol. Mengapa harus ditambahkan etilen glikol pada radiator mobil mereka? Ananda pasti tahu bahwa pada daerah beriklim dingin, air radiatornya sangat mudah membeku. Nah, jika keadaan ini dibiarkan, maka radiator kendaraan mereka akan cepat rusak. Dengan penambahan etilen glikol itu ke dalam air radiator, diharapkan titik beku air di dalam radiator tadi menurun. Dengan kata lain, air radiator tidak mudah membeku. Contoh ketiga, anti beku untuk mencairkan salju. Pada musim salju, untuk daerah beriklim dingin, seluruh jalan raya akan banyak ditutupi oleh hamparan salju yang sangat banyak. Hal itu tentu saja akan membuat para pengguna jalan sangat sulit untuk menggerakkan kendaraannya yang diselimuti salju. Nah, biasanya untuk mencairkan salju tersebut ditaburilah campuran garam NaCl dan CaCl2. Tujuan penaburan garam tersebut adalah untuk mencairkan salju. Semakin banyak garam yang ditaburkan, akan semakin banyak pula salju yang mencair. Nah, Ananda semuanya, 3 contoh yang Ibu sebutkan barusan adalah contoh dari penerapan atau aplikasi penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif yang ketiga adalah kenaikan titik didih. Nah, kira-kira apa saja ya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya air mendidih. Ananda tahu tidak? Ternyata titik didih larutan selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Sekarang Ibu mau memberikan contoh. Pada bejana pertama, Ibu didihkan pelarut murni, yang dalam hal ini adalah air. Nah, ternyata air ini mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kemudian pada bejana kedua, Ibu didihkan larutan gula. Nah, ternyata larutan gula ini mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Itu artinya air pada larutan gula mengalami kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan gula ini tergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya, yang dalam hal ini adalah gula. Semakin banyak kandungan gulanya, maka kenaikan titik didihnya akan semakin tinggi pula. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif larutan yang keempat adalah tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut yang melalui selaput semi permeabel ke dalam larutan. Selaput atau membran semi permeabel itu adalah suatu selaput yang dapat dilalui molekul-molekul pelarut tetapi tidak dapat dilalui oleh zat terlarut. Nah, sekarang apa ya kira-kira aplikasi atau penerapan dari tekanan osmotik ini dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, yang pertama, mesin cuci darah. Nah, biasanya pada penderita gagal ginjal, mereka harus mengalami terapi cuci darah. Terapi ini menggunakan metode dialisis
yaitu proses perpindahan molekul-molekul kecil melalui membran semi permeabel dan masuk ke cairan lain, kemudian dibuang. Membran ini tidak dapat ditembus oleh molekul-molekul besar seperti protein, sehingga akan tetap berada di dalam darah. Itu adalah contoh aplikasi tekanan osmotik yang pertama. Contoh yang kedua adalah membasmi lintah. Ananda tahu tidak, ternyata garam dapur dapat membasmi hewan lunak seperti lintah. Hal ini karena garam yang ditaburkan pada permukaan tubuh lintah mampu menyerap air yang ada di dalam tubuh lintah, sehingga lintah akan kekurangan air di dalam tubuhnya. Ini juga merupakan salah satu aplikasi dari tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi aplikasi atau penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.